sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona porocu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Wala Yesu sadisiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santawiyo manaso dosa At permadat kesamam Om santi Aparat Polsek Kuta masih menyelidiki kasus pengeroyokan seorang sopir taksi online di kawasan Seminyak.
Libur Humanis Galungan dimanfaatkan sejumlah anak mengisi hari libur sekolah dengan nyelawang barong. Melihat proses pembuatan gula aren khas Desa Pedawa, Buleleng, Bali. Referensi film akhir pekan dalam Cinema Weekend. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami membawakan beragam berita menarik dan juga inspiratif hanya di Net Bali. Siapa yang tidak kenal dengan alat musik seruling? Di tangan Gus Teja, musisi asal Bali, seruling bisa naik ke pentas dunia dan berikut kisah selengkapnya untuk Anda. Alam selama ini telah memberikan inspirasi untuk saya. Yang seakan-akan semua itu bersatu, menyatu, masuk ke dalam relung jiwa saya dan menghasilkan karya seni yang keluar dari dalam hati saya. Musik adalah segalanya bagi saya. Musik adalah jalan hidup saya dan saya merasa musik seakan-akan memberikan kebebasan bagi saya. Di keluarga saya, bapak dan kakek saya adalah juga seorang seniman ya. Mungkin hal itu yang mempengaruhi saya atau darah mereka yang mengalir ke dalam diri saya sehingga saya menyukai seni musik seperti sekarang. Oh, so? Saya sering menghabiskan masa-masa kecil saya hanya untuk bermain suling. Selain bentuknya kecil, ya, dia gampang sekali dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa memainkan suling dimanapun kita suka. Bagian besar alat-alat musik yang saya pakai dalam karya-karya saya itu adalah alat musik buatan saya sendiri. Jadi saya bisa memilih langsung, terjun langsung, dan memilih alat-alat musik yang saya inginkan sesuai dengan imajinasi saya. Suling dalam orkestra gamelan Bali dia kurang mendapat tempat yang elegan atau terhormat. Makanya dalam setiap karya-karya yang saya lahirkan sekarang, suling seakan menjadi roh dari setiap karya-karya yang saya garap. Dalam setiap karya-karya saya itu adalah saya ingin karya ini tidak hanya bisa didengar oleh telinga saya. Saya selalu berkarya dengan hati. Jadi saya yakin ketika saya berkarya dengan hati, orang yang menerima pun akan mendengarnya dengan hatinya pula. Saya pernah ke hotel untuk nawari, ya semacam biar bisa dihidupkan di hotel itu agar mereka bisa beli CD saya. Tapi saya bertemu dengan security dan disuruh pulang. Tapi saya nggak menyerah. Saya gagal di sini, saya gagal di sana, saya yakin di satu tempat saya pasti berhasil. Yuk, duduk yuk. Ubud itu pusat kesenian dari dulu ya. Seni lukisan, sanggar seni, tari, dan juga musik. Jadi pas sekali Gus Teja yang juga asli dari Ubud, dia bukan hanya sekedar nyanyi, tapi dia memberikan edukasi ke tamu ya. Suling ini kenapa dia pakai, suaranya bagaimana, suling ini bagaimana. Jadi tamu merasa sangat interaktif dan juga sangat informatif sekali gitu ya. Saya kepingin sekali membawa karya saya ini keliling dunia nanti. Jadi karena dia karya instrumental, saya ingin tidak ada sekat yang menghalangi mereka untuk mendengar musik saya. Jadi bisa didengar oleh orang-orang seluruh dunia tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau ras tertentu. Jadi semua orang bisa mendengarkan karya saya.
Let's bring peace and love to the world. Mari kita bawa damai dan cinta ke dunia ini. Dari seruling, sekarang kita menuju ke gitar dengan tampilan unik. Ada di Pulau Dewata, ukiran khas Bali menjadi pemanis gitar buatan Gianyar yang terkenal di dunia. Gitar yang saya mainkan ini bukan sembarang gitar nih. Selain suara yang indah, di sini juga dihiasi oleh ukiran khas Pulau Bali. Alat musik yang tidak sekedar alat musik. Inilah gitar pahatan khas Bali, karya Iwayan Tugas. Gitar istimewa yang dihiasi oleh pahatan khas Bali yang sudah terkenal di seluruh dunia. Gitar ini tidak hanya menonjolkan bentuk, suara yang dihasilkan pun memanjakan telinga. Pembuatan gitar karya Wayan tidak berbeda dengan proses pembuatan gitar pada umumnya. Bedanya di sini adalah proses rancangan pahatan. Kayu yang dipilih untuk badan gitar adalah kayu akasia. Kekhasan dari gitar karya Iwayan Tugas ini adalah detail ukirannya. Dibikinnya bisa sampai 1 bulan lebih dan gak cuma cantik nih, tapi ukiran ini tuh bisa menghasilkan suara yang istimewa dari gitar Blueberry karya Iwayan Tugas. Lamanya proses memahat berbeda-beda untuk tiap gitar, tergantung tingkat kerumitan desain pahatan. Usai dikerjakan, kita dicek kembali suaranya. Pengecekan ini untuk menjaga kualitas gitar dan kualitas suara yang dihasilkan. Gitar karya Wayan Tugas bermerek Blueberry ini sudah terjual sampai Amerika, Kanada, Rusia, Brasil, dan banyak negara lainnya. I find internet, YouTube, this guitar shop, this very good guitars, is nice, is very pictures, is handmade, it's very good, but expensive. Harga gitar yang paling murah adalah $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Dan paling mahal adalah $7.500 atau sekitar 100 juta rupiah. Tiap gitar hanya ada satu, alias eksklusif. Karena gitar saya itu kan tidak cuma sebuah instrumen ya. Itu gitar lebih dominan nilai seninya. Jadi apa? Art for sound. Jadi seni untuk suara. Sudah lebih dari 1.700 gitar yang dihasilkan Iwayan Tugas. Dan salah satu masterpiece-nya adalah gitar listrik yang dipahatkan dengan bentuk Dewa Ganesha dan dibubuhi batu safir. Kini, ada 15 karyawan yang bekerja di bengkelnya. Bersama-sama mereka, hasilkan karya seni tingkat tinggi yang mengharumkan nama Indonesia di dunia. Aris Satya, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Ketua DPR Setia Novanto dihadirkan dalam sidang ke-7 kasus korupsi KTP elektronik sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET.
Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Esmadewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ketua DPR Setia Novanto yang dihadirkan dalam sidang ke-7 kasus korupsi KTP elektronik membantah menerima aliran dana korupsi. Dalam persidangan, terdakwa Irman juga tegaskan Setia Novanto pernah mengirim kurir untuk melarang dirinya jujur pada KPK. Dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik ke-7, Ketua DPR Setia Novanto hadir sebagai saksi. Meski disebut sebagai salah satu pemain kunci dalam mega korupsi ini, Setia Novanto membantah terlibat dalam proyek yang merugikan negara hingga 3,2 triliun rupiah ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa terkait dengan perputaran uang yang dikaitkan sebagai bagian dari proyek EKTP ini, Anda juga bagian darinya, apa pendapat Anda mengenai? Tidak benar, Yang Mulia. Tidak benar. Tidak benar, Yang Mulia. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak pernah terima atau terkait dengan uang yang berasal dari proyek EKTP. Betul, Yang Mulia. Yakin ya? Yakin. Saya hanya mengingatkan bahwa Anda tadi sudah bersumpah. Betul, Yang Mulia. Sesuai sumpah saya. Seperti itu ya. Pada berita acara perkara, Novanto juga membantah mengenal Irman. Namun dalam persidangan ia meralatnya dengan alasan lupa. Keterangan Setia Novanto pun dibantah terdakwa Irman.
Irman tegaskan Setia Novanto bahkan pernah mengirim kurir untuk melarang dirinya jujur pada KPK. Saya masih berpegang kepada tetap berpendapat sesuai dengan BAP saya. Saya pernah bertemu dengan Pak Setia Novanto 3 kali. Ya. Yang pertama pada bulan Februari 2010 di Hotel Grand Melia. Ya. Waktu itu pertemuannya juga dihadiri oleh Saudara Sugiharto, oleh Ibu Dia Anggraini, dan Saudara Andi Agustinus. Andi Narogong. Sebelumnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dari KPK disebutkan bahwa Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Setia Novanto bekerja sama untuk memuluskan proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah ini. Bertin Akbarisa, Husni Mubarok melaporkan untuk NET. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. KPK meminta semua pihak untuk bisa bekerja sama membongkar kasus mega proyek ini. Kamis siang, Komisioner KPK Laode M. Syarif dalam sela-sela kunjungannya ke Provinsi Bali mengungkapkan perhatian khusus KPK terhadap kasus korupsi proyek KTP elektronik yang melibatkan banyak pihak. Setelah menetapkan 1 orang tersangka baru dari anggota Komisi 2 DPR berinisial M, KPK mengajak semua pihak dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, serta anggota parlemen untuk segera membongkar kasus mega proyek ini. Ya, kemarin kita menetapkan tersangka salah satu yang mantan anggota Komisi 2, Ibu M itu salah satu pergerakan dari penanganan kasus EKTP. Saya pikir progresnya bagus. Kami di KPK ini adalah mengutamakan kasus ini sebagai kasus yang harus diperhatikan secara khusus. Sehingga kami selalu melakukan evaluasi dan kami mengikuti perkembangan sidang di pengadilan dengan sangat seksama. Baik itu dari penyidik dan penuntut umum kami, dan selalu kami membuat evaluasi mingguan terhadap kasus ini. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah dan dukungan dari aparat penegak hukum yang lain, dukungan dari parlemen, bahkan kami sangat berharap semoga program nasional ini bisa kita selesaikan ketidakjelasannya. Aparat Polsek Kuta masih menyelidiki kasus pengeroyokan seorang sopir taksi online di kawasan Seminyak. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat siang, Net
Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah motor Adan. How many pieces you bring to cafe? Custom protection hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Valentino dan Nasib Maju. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihat Tim, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Aparat Polsek Kuta masih menyelidiki kasus pengeroyokan seorang sopir taksi online di kawasan Seminyak Minggu malam. Sampai saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan kamera pengawas di sekitar lokasi. Seorang sopir taksi online KD Anung menjadi korban pengeroyokan saat akan menjemput tamu di sebuah hotel Jalan Saraswati Seminyak Kuta Minggu malam lalu. Mobil korban juga menjadi sasaran pengerusakan sejumlah orang yang kini masih diburu polisi. Kapolsek Kuta Komisaris Polisi Iwayan Sumara menjelaskan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi serta kamera pengawas di sekitar lokasi. Sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan motif pengeroyokan tersebut. Kami tidak berbicara sentimen, karena sentimen itu sifatnya subjektif ya. Kami berbicara logika hukum. Artinya terjadi tindak pidana tersebut pasti ada sebab dan akibatnya. Pasti diawali oleh apa, itu. Ya, ada unsur-unsurnya. Tidak berbicara sentimen atau unsur pribadi atau antar organisasi, tidak ada itu. Ya. Sampai saat ini belum ada mengarah ke sana. Polisi juga masih mendalami keterangan saksi yang menyebut insiden tersebut bermula dari kecelakaan lalu lintas. Di kawasan Seminyak Kuta banyak terpasang spanduk penolakan terhadap angkutan sewa berbasis aplikasi. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengungkap kasus pengeroyokan ini. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net. Balai Karantina Ikan dan Pasar mengagalkan penyelundupan 160 ekor kepiting bertelur dari Timika, Papua. Untuk mengelabui petugas, kepiting bertelur dicampur dengan kepiting jantan di dalam boks penyimpanan. 160 ekor kepiting bertelur selundupan dari Timika ini ditemukan saat masuk ke Bandara Ngurah Rai Denpasar Rabu sore. Petugas Balai Karantina Ikan Denpasar sebelumnya sudah mencurigai 7 paket kepiting jantan. Setelah diperiksa diketahui ada kepiting betina bertelur yang diselipkan. Pemesan kepiting pun kini sudah diperiksa petugas Balai Karantina. Penyelundupan ini pun melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
dari Papua, dari Timika, mencampur kepiting tersebut dengan kepiting jantan. Tetapi ketika petugas di lapangan mengecek satu persatu, ditemukan kepiting bertelur sebanyak 160 ekor. Untuk menjaga kelestariannya, 160 ekor kepiting bertelur ini sudah dilepaskan di konservasi Kampung Kepiting Desa Tuban, Kecamatan Kuta. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sampai saat ini perbaikan tata kelola lahan dan hutan masih terus digenjot oleh pemerintah. Salah satu program yang kembali dilakukan ialah Setapak, selamatkan hutan dan lahan melalui perbaikan tata kelola. The Asia Foundation sebagai mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kali ini kembali meluncurkan program Setapak 2 sebagai lanjutan program sebelumnya. Setapak merupakan singkatan dari Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola. Program yang ada sejak tahun 2012 ini kembali diluncurkan guna membantu kinerja pemerintah untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Selain itu, adanya program ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan yang selama ini sering kali terjadi. Itu bagi kami selama ini di Kementerian LHK, di pemerintah kita sedang mendorong kebijakan alokasi sumber daya hutan dan lahan. Yang kita lihat kan selama ini keberpihakan dan keadilan untuk rakyat dalam kawasan hutan kan masih rendah. Ya, jadi dengan dasar itu kita dorong dengan sebuah kebijakan perhutanan sosial dan juga selain kegiatan akses rakyat di dalam kawasan hutan berupa perhutanan sosial berupa perizinan tapi bukan hak milik. Dihadiri sebanyak 190 peserta dari 70 mitra kerja se-Indonesia, acara ini dikemas dalam bentuk talk show interaktif. Tak hanya dari Asia Foundation dan Kementerian LHK saja, beberapa pihak terkait dari Kementerian ESDM, Perekonomian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi pun turut menjadi pembicara pada acara ini. Sebagai pimpinan KPK, Laode M. Sarif pada acara ini memaparkan bahwa banyak permasalahan perizinan lahan yang perlu untuk ditinjau penerapannya. KPK sendiri kan kerjanya itu ada dua, salah satu pencegahan dan satunya lagi penindakan. Untuk penindakan ada beberapa yang sudah dilakukan, ya salah satunya misalnya penetapan tersangka dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya saya tidak bisa menjanjikan, tetapi KPK ingin SDA khususnya sektor tambang dan kebun ini akan menjadi perhatian khusus, bukan hanya untuk pencegahannya tetapi untuk penindakannya. Peluncuran kembali program Setapak 2 melalui talkshow ini diselenggarakan sejak tanggal 5 hingga 7 April esok di Uluwatu, Bali. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Libur Humanis Galungan dimanfaatkan sejumlah anak mengisi hari libur sekolah dengan ngelawang barong. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi.
Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. Net 16. Setiap hari jam 4 sore hanya di Net. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang nggak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net. Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Satu Manis Galungan yang merupakan rangkaian Hari Raya Galungan terlihat masyarakat lokal mendominasi kunjungan di sejumlah objek wisata. Salah satunya objek wisata kera di Alas Kedaton Tabanan. Meski hujan gerimis tidak menyurutkan masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata Alas Kedaton. Sejak pagi hari pengunjung yang didominasi oleh masyarakat lokal mulai memadati objek wisata Alas Kedaton. Mereka memanfaatkan Umanis Galungan yang merupakan rangkaian Hari Raya Galungan untuk mengunjungi objek wisata bersama keluarga. Salah satu pengunjung mengatakan Umanis Galungan menjadi kebiasaan untuk mengunjungi objek wisata bersama keluarga. Dipilihnya objek wisata Alas Kedaton karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Tempat ini bagus ya buat berlibur bersama keluarga. Karena di sini kan bisa memperkenalkan ada binatang kepada anak itu saja. Sementara Ketua Badan Pengelola DTW Alas Kedaton Wayan Semadi menjelaskan, memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat lokal untuk mengunjungi sejumlah objek wisata saat Umanis Galungan. Seperti kunjungan yang di Alas Kedaton mengalami kenaikan melebihi 100% jika dibanding hari biasanya. Pihak pengelola pun memberikan harga tiket khusus selama libur Galungan dan Kuningan. Mengenai tiket untuk Hari Raya Galungan sampai Kuningan, kami untuk pengunjung-pengunjung lokal kami kasih harga tiket Rp5.000. Terkait dengan hari-hari biasa, karena kunjungan biasa itu kami menjual tiket dengan pengunjung lokal Rp10.000, sedangkan untuk asing Rp15.000. Nah, itu yang kami sudah sepakati di DTW. Membludaknya kunjungan juga membawa rezeki tersendiri bagi sejumlah penjual barang-barang kerajinan di kawasan objek wisata. Benten Pak, karena hari raya nih kan seperti hari-hari yang tertentu. Karena hari biasa nih pengunjung nggak seperti sekarang.
Kalau hari biasa ya kurang lebih 40%, kalau hari raya 70-80%. Domestiknya yang banyak, Pak. Berbeda dibanding hari biasanya, pada libur Umanis Galungan ini selain bisa melihat ribuan kera dan kelelawar, pengunjung juga disuguhkan dengan pertunjukan barong bakung. Pertunjukan ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Libur Umanis Galungan dimanfaatkan sejumlah anak mengisi hari libur sekolah dengan ngelawang barong. Selain melestarikan budaya Bali, ngelawang juga untuk mendapatkan tambahan uang saku. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah sejumlah anak di Badung, Bali mengisi hari libur sekolahnya. Tak seperti anak kebanyakan yang mengisi waktu liburnya dengan bermain atau berwisata bersama keluarga. Sejumlah anak ini mengisi liburnya dengan tradisi ngelawang. Ngelawang biasa dijumpai sehari setelah perayaan Galungan. Bagi mereka, kegiatan ngelawang ini selain untuk melestarikan tradisi juga dapat menambah uang saku. Seperti sekelompok anak-anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMA ini, mereka memilih objek wisata Alas Kedaton untuk ngelawang kali ini. Tentu tak mudah untuk langsung mendapatkan uang dari penonton. Mereka harus mempertunjukkan kebolehannya dalam menari. Sejak pagi hari mereka sudah berada di objek wisata ini. Selain memberikan daya tarik yang berbeda bagi pengunjung, pemasukan mereka pun lebih banyak dibanding harus berkeliling dari rumah ke rumah. Ya banyak dapat gini ya, saweran gitu. Berapa biasanya dapat? Kalau di sini biasanya 2,5 juta lebih dalam sehari itu ya. Ya dalam sehari. Kalau keliling di jalan itu, keliling di jalan paling tidak 1,5 juta. Tradisi ngelawang yang hanya ada setiap 6 bulan sekali memang selalu dinanti oleh masyarakat, khususnya bagi anak kecil. Selain berwisata, para orang tua juga mengenalkan sang anak pada tradisi sejak dini. Ya sambil lancong juga untuk liburan Umanis Galungan. Ya kalau ada di rumah biasanya pasti selalu ngikutin mana barong bangkunya. Ngelawang barong bangku merupakan sebuah tradisi yang ada sejak zaman dahulu. Dulunya tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala karena ngelawang tarian barong yang menyerupai perwujudan seekor binatang seperti babi hutan, gajah, lembu, macan dan sebagainya dipercaya sebagai perwujudan dari Dewa Siwa. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi ngelawang menjadi sebuah pementasan dari rumah ke rumah yang dilakoni oleh anak-anak. Selain melestarikan tradisi untuk mendapatkan imbalan dengan menarikan barong yang tidak disakralkan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi selanjutnya, angin kencang mengakibatkan belasan penerjun TNI Angkatan Udara mendarat di perumahan dan sekolah di Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Latihan terjun payung dilakukan jelang perayaan HUT TNI AU 9 April mendatang. Inilah video amatir warga yang merekam pendaratan penerjun payung di atap sekolah TK Islam Al-Hilal, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Peristiwa ini mengejutkan murid dan warga sekitar. Akibatnya penerjun terluka dan menyebabkan atap sekolah hancur. Hindari kejadian tak diinginkan, pihak sekolah memulangkan lebih awal siswanya. Terus kebetulan ada yang dari sebelah utara ke sini arahnya. Terus ya alhamdulillah jatuhnya cuma ke sini, ke atas asbes. Kebetulan anak TK-nya lagi istirahat. Itu gimana waktu itu? Muridnya pada lari apa gimana? Iya, berhamburan lari. Ketakutan? Ketakutan. Oh gitu. Selain di TK Al-Hilal, penerjun juga mendarat di lapangan perumahan Komplek Kodam Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Beberapa penerjun tersangkut pohon dan menabrak tiang. Kesalahan pendaratan tersebut terjadi akibat angin yang kencang. Seharusnya titik pendaratan berada di lapangan Halim Perdana Kusuma. Latihan terjun payung sebagai persiapan perayaan HUT TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma 9 April mendatang.
Ya, kita beralih ke mancanegara. Perlombaan ekstrim snow kiting di Norwegia diikuti puluhan negara dan ratusan peserta. Seluruh peserta menikmati setiap lintasan salju dan dimenangkan 2 peraih medali emas dari peserta laki-laki dan juga perempuan. 350 snowkiters dari 29 negara ikut serta dalam pertandingan ekstrim snow kiting di pegunungan Hardangervidda di Norwegia. Pertempuran 130 km di lintasan salju dan es memerlukan fisik yang prima. Setiap peserta harus menyelesaikan 5 putaran lintasan penuh menggunakan snowboard dan layang-layang mereka. Salah satu pemenang dari peserta laki-laki adalah dari Jerman, meraih medali emas yang kedua kali. I'm totally done. I don't know what to say. I'm totally happy, and yeah, this was really a really tough and really crazy race, because on the tops we had like 40 knots, and sometimes in the valley we just had almost 0, so it was really crazy. Pemenang snowboard kiting dari perempuan pun dimenangkan peserta Aija Amrasa. It feels amazing, like the best day of my life. I really wanted to be here, and that's why I'm super happy about the result. I still can't believe, but yeah, I got this. Meski melewati beragam rintangan dan terpaan angin, ratusan peserta puas mengikuti ajang perlombaan snow kiting ini. Ke informasi selanjutnya, semakin langkanya pohon enau atau pohon aren di desa penghasil gula merah khas Pedawa di Buleleng, Bali membuat warga berburu ke tengah hutan hingga ke tebing desa. Nira pohon enau ini pun merupakan bahan utama pembuatan gula Bali khas Pedawa yang harganya sangat tinggi di pasaran. Desa Pedawa adalah desa yang masih sangat asri dan jauh dari kata modern. Hampir semua masyarakatnya sebagai petani desa ini dikenal sebagai desa penghasil gula merah asli dari Bali Utara. Gula Bali ini dikenal dengan sebutan gula Pedawa yang memiliki harga jual sangat tinggi di pasaran. Namun kini, para pembuat gula asli Pandawa ini sangat sulit ditemukan di desa ini. Ini dikarenakan semakin langkanya pohon enau atau pohon aren penghasil nira untuk bahan gula merah. Salah satu warga yang masih menekuni pembuatan gula asli Pandawa, yakni Nyoman Karta bersama sang istri, Luhnarti. Nyoman pun hingga saat ini masih mempertahankan pembuatan gula Bali asli yang diwariskan oleh sang kakek. Namun pohon aren miliknya banyak yang mati lantaran sudah tua dan ada pula yang ditebang lantaran ditanami pohon cengkeh. Kini dirinya terpaksa mencari nira pohon enau ini ke tengah hutan. Setiap pagi buta Nyoman menyusuri tebing yang curam untuk menyadap nira pohon aren untuk dijadikan gula Pedawa yang terkenal manis dan gurih, berbeda dengan gula merah lainnya di Bali. Dalam sehari Nyoman pun mampu mengambil 10 liter nira aren untuk diolah menjadi gula. Sesampainya di rumah, nira tersebut langsung diolah sang istri. Pengolahannya pun masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar, sehingga menghasilkan rasa gula yang khas, baik manisnya dan rasanya yang gurih. Menurut Nyoman Karta, gula yang baik dan asli dari nira pohon enau bisa disimpan hingga bertahun-tahun tanpa bahan pengawet. Sehingga gula asli desa Pedawa ini pun selalu habis diburu warga sebagai bahan kue. Oh, kalau untuk di Pedawa ini memang untuk menekuni gula aren ini sudah bisa dibilang turun-temurun lah. Kalau misalnya seperti kami ini dari bapak kami sendiri sudah menggeluti usaha gula aren ini, Pak. Produksinya setiap hari itu kalau contohlah seperti sekarang ini kami produksi mungkin 2 pohon. Satu pohon itu ngambil sekali itu berkisar 1 kilo. Berarti untuk ngambil satu kali pengambilan itu kami dapat 2 kilo tuh. Kalau misalnya 1 hari karena 2 kali pengambilannya pagi sore berkisar 4 kilo lah untuk 1 harinya ini. Di pasaran gula asli Pedawa ini terbilang sangat mahal, mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Gula merah ini pun dikirim Nyoman hingga di sejumlah pasar di kota Denpasar dan Tabanan.
Penghasilan dari pembuatan gula merah ini mampu menopang kehidupan warga setiap harinya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Referensi film akhir pekan dalam Cinema Weekend akan hadir saat lagi, tetap di NET Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Pulau Dewata Bali menjadi salah satu destinasi wisata para jurnalis juga selebriti sosial media Arab dalam kunjungan selama 10 hari di Indonesia. Asosiasi Travel Agent Indonesia Bali siap sambut kedatangan para tamu dari Arab Saudi ini. Kedatangan Raja Salman di Pulau Dewata pada Maret lalu membawa angin segar bagi pariwisata Bali. Hanya berselang 1 bulan saja, kali ini rombongan jurnalis juga selebriti sosial media Arab yang dijadwalkan akan datang ke Bali dalam kunjungan 10 hari di Indonesia. Jelang kedatangan para tamu dari Arab Saudi ini, para penyedia jasa pariwisata di Bali sudah bersiap. Sebenarnya tidak ada persiapan secara khusus. Kenapa demikian? Karena Bali ini kan sudah menjadi destinasi pariwisata sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi kami sudah biasa melayani apakah yang disebut dengan turis VIP, apakah itu jurnalis, apakah itu orang-orang dari pemerintahan, tidak ada masalah. Kami juga menerima himbauan dari kementerian supaya para pelaku pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata anggota Asita yang ada di Bali dan tentu juga daerah lainnya yang sempat dikunjungi oleh Raja Salman ini, diharapkan ada ciptaan-ciptaan paket wisata baru yang disebut dengan Tilas Raja Salman. Dan ini sebenarnya ide yang sangat bagus sekali. Dalam paket wisata bernama Napak Tilas Raja Salman atau King Salman Route, para jurnalis juga selebriti sosial media Arab akan diajak berkeliling ke tempat yang sempat dikunjungi rombongan Raja Salman saat ke Bali Maret lalu. Seperti kawasan Nusa Dua, Tanah Lot, dan Monkey Forest. Daerah pegunungan Bali yang sejuk juga keindahan pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asal Timur Tengah. Asita berharap para tamu ini akan mengeksplor banyak hal di Bali. Tidak hanya keindahan alam saja, namun juga budaya dan gaya hidup masyarakat. Lalu mempromosikan keindahan Pulau Dewata saat kembali ke negara asal mereka. Apalagi hingga tahun 2016 lalu ada sekitar 50.000 wisatawan asal Timur Tengah yang berwisata ke Bali. Perjalanan para jurnalis juga selebriti sosial media Arab ke Indonesia adalah gagasan dari Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Gita Natalia, Riri Anggono melaporkan untuk NET. I want to stay. Mind if we'll have fun while we can. Wait, in love with summer. I want to fight them. Ya, para pecinta film animasi Studio Ghibli boleh bergembira. Mulai April tahun ini hingga awal 2018 mendatang, 22 film dari rumah produksi Jepang ini akan tayang di bioskop tanah air. Salah satunya di Bali ya. Film pertama yang diputar di April ini adalah Spirited Away, petualangan Chihiro saat terperangkap di dunia para makhluk supernatural. Walt Disney Studios presents a Studio Ghibli film. Honey, don't take a shortcut. You always get us lost. From master filmmaker Hayao Miyazaki.
imajinatif, dan syarat makna kehidupan. Dua kata yang mendeskripsikan film animasi Spirited Away karya Hayao Miyazaki. Dirilis pada tahun 2001, animasi ini berhasil mengalahkan Titanic sebagai film paling laris di Jepang. Di tahun 2002, film ini pun diganjar Oscar sebagai film animasi terbaik, juga menjadi anime pertama yang menang dalam kategori tersebut. Spirited Away mengisahkan seorang anak perempuan 10 tahun bernama Chihiro yang harus pindah ke kota kecil mengikuti orang tuanya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah taman bermain tua yang sudah ditutup. In worlds seen and unseen. Cerita bergulir cepat hingga Chihiro sadar ia terperangkap di dunia supernatural yang dikuasai oleh penyihir Yubaba. You'll never find your way home. Your name belongs to me now. Let's go! Dibantu oleh temannya yang bernama Haku, Chihiro berusaha membebaskan orang tuanya dan kembali ke dunia manusia. This fall, prepare to be spirited away. Tidak hanya Spirited Away, 22 film dari studio Ghibli akan menghiasi layar lebar di kota-kota di Indonesia. Salah satunya tentu saja di Bali hingga bulan Maret tahun 2018 nanti. Film-film yang sudah pasti akan tayang antara lain My Neighbor Totoro, Ponyo on the Cliff by the Sea, Princess Mononoke, dan Howl's Moving Castle. Find me in the future! Aboard Howl's Moving Castle. Dari film animasi anime, kita kembali ke film live action yang berasal dari cerita anime juga. Ghost in the Shell sudah dapat kita saksikan di bioskop sejak awal bulan ini. Dibintangi oleh Scarlett Johansson, film ini tentang kacaunya dunia masa depan yang penuh dengan cyber. Ini filmnya mendapat banyak kritikan, tak hanya itu juga film ini pun tidak berhasil bersaing di tangga box office. This is Major. I'm on site. Berlatar belakang masa depan di negara Jepang yang penuh teknologi canggih. Ghost in the Shell tentang seorang polisi cyber wanita bernama Mayor Motoko Kusanagi. Ia adalah pemimpin organisasi bernama Public Security Section 9. Divisi ini adalah bagian yang khusus menangani kejahatan yang berkaitan dengan teknologi. Everyone around me, they feel connected to something. Cerita semakin seru saat Mayor Kusanagi mulai mengalami krisis identitas saat menangani sebuah kasus yang sangat penting. Hal tersebut karena walaupun tubuhnya adalah robot, otak Mayor Kusanagi masih asli dari tubuh lamanya. Film bergenre sci-fi action ini digarap oleh sutradara Rupert Sanders. Berasal dari cerita anime terkenal, Ghost in the Shell mendapat tantangan berat untuk memuaskan para penggemar komik khas Jepang ini. Banyak kritikan masuk karena tokoh utama Mayor Kusanagi malah diperankan oleh Scarlett Johansson, bukan artis dari Asia. Pemilihan Scarlett dianggap hanya sebagai pendongkrak popularitas saja. Di minggu ketiga pemutarannya, Ghost in the Shell tidak mendapat respon yang cukup baik. Di box office, film ini kalah dari film kartun The Boss Baby dan hanya mendapat skor 43 dari Rotten Tomatoes. They stole it. Informasi film dari dalam Bali tadi juga mewakili Net Bali untuk hari ini ya. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe. Ya, saya Gita Natalia, selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma. Om Santi, Santi, Santi Om. Take this in a shot right now. I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall?
show them